Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Halo, saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo. Bisa live chat sama penyiarnya juga. Terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus? Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru. Juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft.
Saya kebanyakan dipecut malam ini para pendengar. Selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di acara Radio Nongkrong Bareng. Ya, kanan kiri abis dipecut. Udah pecut dengan dang dung 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 dang dung dung deng. Kalau biasa di rumah tuh piring pada pecah, kempreng. Ya, selamat malam para pendengar. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di acara Radio Nongkrong Bareng bersama Kak Novi dan Kak Sam. Ya, Kak Novi Spiderman yang sedang ngopi di pinggir jalan. Mungkin keenakan ya, saking keenakannya kaosnya ciut. Ya, selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa teman-teman pendengar Radio Nongkrong Bareng. Kita menjalin lagi nih hubungan LDR ya dengan para sahabat saya dengan para sahabat di Hong Kong, di Taiwan, di Macau, mana lagi, di banyak negara, di Malaysia, Singapura ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng. Ya, Kak Sam mengatakan saya Kak Novi Spiderman, ya, saya suka ngopi di pinggir jalan karena memang sekarang bisnis ngopi kafe itu menjamur dan masing-masing punya pasar market sendiri ya. Iya, ya, saya Kak Novi Spiderman. Warkop digital ya. Seperti warkop digital Kak Sam. Kalau itu warung ada wifi-nya, wah lebih ramai lagi, gratis ya kan. Kita ketemu lagi di malam minggu, luar biasa nih, sudah tanggal 27 ya, senang betul, bulan 5, ntar lagi masuk pertengahan tahun, tidak terasa waktu berlalu nih, ya kan. Kasa milenial yang jujur, setia, dan pengertian, sudah menyapa saya, Kak Novi Spiderman, baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Kalau wanita tuh susah disuruh diam Pak Kasan, ya. Jadi kenapa? Biasanya, ya, kalau saya, berdasarkan pengalaman, kalau wanita diam saya takut lah, justru itu ngeri ya kan. Atau dia sebaiknya bertanya, misalnya dia bertanya, kamu udah makan belum? Karena ketika dia bertanya, dia sebenarnya menyatakan sesuatu. Misalnya dia nanya, ini celana dalam siapa? Nah, itu maksudnya taruh dong ini celana dalam atau sempak di tempat cucian. Jadi kita harus menerjemahkannya, harus bisa itu membaca pikiran wanita, ya. Oke, senang sekali kita malam ini bisa kembali kumpul. Saya sedikit ingat baru kembali dari saudara sepupu itu, dia punya anak itu bekas pramugari Garuda. Saya katakan aja namanya Garuda ya, maskapai penerbangan. Dia mengeluh, waduh, orang naik haji mau duduk depan, begitu ditanya mau makan apa, maunya makan pecel lele, katanya kan. Terus bagaimana cara suruh dia pindah supaya mau ke belakang? Kalau kita ingat hari Rabu lalu dengan Pak Haji Ustadz Muhaimin, ya kan. Jadi ya memang agak repot. Orang-orang yang dari desa kampung mau naik haji di pesawat itu sesuka-suka hatinya dia aja gitu kan. Ya jadi beli ekonomi dia bilang itu mau duduk di bisnis kelas. Dia duduk di depan lega. Saya tanya, itu bagaimana cara pindah ini? Nggak mau pindah. Akhirnya dikasih tahu, Pak ini jurusan Pulau Gadung. Ya, Bapak mau ke Jeddah belakang Pak. Oh gitu, ya pindah ke belakang. Susah Pak. Susah ya orang kampung ya. Ini bukan saya ngomong Pak Ustadz Haji Muhaimin. Aduh. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng ini bagian dari keseruan ya, membuat Anda nyaman setelah bekerja, keseruan-keseruan sharing pengalaman di Radio Nongkrong Bareng ini. Kita punya tamu istimewa malam ini, luar biasa. Tadi lagunya berhubungan dengan piring pecah, lampu, dan pecut. Nah, itu adalah kuda lumping, biasanya makan beling ya. Kalau di
beberapa pertunjukan. Nggak ada kuda lumping makan nasi. Ada nggak Kasem? Kuda lumping makan nasi Padang. Nah ini jarang. Doyannya beling. Makanya. Iya. Gimana nih? Kita ada tamu dua wanita ya. Dari tadi kita suruh diam susah karena yang namanya wanita maunya ngomong. Dia ngopi aja dia cerita tuh. Ya. Selamat malam Mbak Dando, itu kan ketawa. Mbak Ana, selamat malam. Apple Chow dan South Horizon atau apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Satu-satu Sehat, ya. Mbak Ana. Alhamdulillah, saya Ana. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Mbak Nando sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih Pak Novi. Pak Sam, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Kak Novi bisa dari suara bisa mengetahui nggak yang mana lebih senior, yang mana lebih junior? Yang lebih tipis Mbak Nando. Iya, betul nggak Mbak Nando ya? Sedikit, iya kan? Mbak ini suka makan tipis ini gimana ini? Aku kok ini rada bingung. Maksudnya tipis ini yang mana ini? Ini karena doyan makan beling. Ya. Aduh, kalau saya suka makan gelas, tapi kok ini beling? Gigitin gelas. Kenapa saya katakan gigit gelas, gigit beling? Pendengar Radio Nongkrong Bareng, ini dua sahabat kita yang muncul di acara Radio Nongkrong Bareng ini adalah para bukan penari ya, apa sih penari jaranan ya? Nah, ya. Dari apa yang saya ketahui mengenai jaranan ini adalah satu hal yang luar biasa dalam pengertian ini warisan budaya benda. Bukan benda ya. Kalau warisan budaya bergerak misalnya itu seperti tarian. Kalau warisan budaya nggak bergerak ada monumen, makanan, tempat, Candi Borobudur, ya. Kalau bahasa, tradisi, ritual, tuh. Nah, kalau jaranan ini yang saya pernah tahu itu adalah artinya kuda ya. Tolong diralat Mbak Ana atau Mbak Nando ya. Mungkin Mbak Nando dulu, silakan. Benar nggak Mbak Nando? Ini jaranan sebenarnya maksudnya apa? Karena sebenarnya awalnya Mbak Nando dan Mbak Ana ini tergabung dalam sebuah komunitas jaranan kan, begitu ya Mbak? Iya. Di Hong Kong ya. Iya. Tahun berapa dan di mana? Silakan cerita ke kita Mbak. Iya, selamat malam. Saya Nando. Itu sebenarnya kami itu dulunya itu juga kalau dibilang senior, saya bukan senior, saya orang biasa. Tapi ngikut-ngikut kok kalau misalkan mendirikan sebuah jaranan itu kayaknya kok asik gitu. Maksudnya asik, apa ini maksudnya dari leluhur apa memang saya tuh harus ditarik ke darah nenek gitu. Akhirnya saya ketemu sama Kak Ana dan dia bilang gimana kalau kita mendirikan sebuah tari tradisional, ya siapa tahu di dalam hari Minggu kita masih punya kegiatan yang positif gitu daripada kita yang ya kita bukan orang baik tapi paling tidak ya jangan melakukan yang nggak baik gitu. Jadi kita membuka atau membuat sebuah komunitas jaranan Ijuni Indonesia ini ya alhamdulillah lama gitu. Kita dari 2012 mendirikan 2012 saya lahir. Oke. 2012 atau 2014 ya Kak Ana ya, aku lupa malahan. 2014 di bulan Januari itu adalah hari lahirnya jaranan Ijuni Indonesia. Masih dengan Mbak Nando ya, saya mungkin sedikit mau nanya. Tadi Mbak Nando mengatakan ada unsur ritual ya, ada unsur ya seperti itu.
Sebenarnya makan yang kering, dimaksud makan kering itu tadi ya. oh Ya sebenarnya apa kalau itu? dibilang maksudnya kalau dibilang ritual atau di dunia mistik ya, itu sebenarnya dibilang kita percaya ya boleh percaya, dibilang tidak percaya ya kemungkinan ya jangan terlalu percaya gitu. Ya maksudnya itu dari pemikiran kita sendiri. Kalau memang dari sananya, maksudnya dari tanah lahirnya dia atau dari kotanya dia atau dari leluhurnya dia punya maksudnya seperti indera keenam atau mungkin jiwanya dia itu nggak sama dengan yang harus kita lakukan di sini, itu kan pasti semua orang bisa berontak kan. Nah kemungkinan yang dibilang orang kalau jaranan itu kan pasti kesurupan, kalau jaranan itu pasti makan duri, makan kaca, itu sebenarnya bukan atraksi atau yang pura-pura atau yang orang bilang seperti kalian berarti kalau misalkan ikut jaranan seperti itu harus mending ya, nggak harus dan nggak wajib, itu semua juga harus dari hatinya mereka sendiri-sendiri. Kalau memang sudah bawaannya dari leluhur ya kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Iya. Mbak Nando, Mbak Ana. Iya. Tahun 2014 lama ya? Ya sudah berapa tahun tuh? 9 hampir 10 tahun ya. Hampir 10 ya, masih 9 tahun. Dalam perjalanan 10 tahun ya jaranan, kelompok jaranan, namanya apa Mbak Ana? Jaranan Ijone Indonesia. Disingkat dengan INA. INA itu artinya Ijone Indonesia. Jaranan Ijone Indonesia. Ijone maksudnya warna hijau Mbak? Iya. Atau ada karena lahirnya itu benar hijau. Hijau itu katanya sih menandakan biar kayak pohon ya, biar adem gitu. Hijau. Maknanya itu Mbak Ana. Makna dari arti maknanya itu apa namanya? Namanya Ijone Indonesia itu. Ya. 2014 perjalanan dari kelompoknya Mbak Nando, Mbak Ana ini, kelompok jaranan ini selanjutnya apa? Kegiatan ini rutin setiap minggu, anggotanya bertambah, kemudian setiap ada pertunjukan KJRI mungkin pernah terlibat. Ya. Sebelum kita bertanya ada kelompok-kelompok lain. Ya silakan Mbak Ana. Ya gimana? Maksudnya pertanyaannya yang mana? Maaf. Kelompok Ina Ijone ini apa kelompok? Iya, Ina aja. Kalau sesama Ina aja dia Ina. Ina itu singkatan kan, udah singkatan aja, Ina gitu aja nggak apa-apa. Gimana? Ina kayak nama orang ya? Iya. Ina. Ya. Ada nama bisa dinamakan Ina, bisa dinamakan negara, bisa dinamakan grup. Sejak tahun 2014 ada anggota bertambah atau ada anggota aktif, anggota nggak aktif? Dari 2014 itu sampai sekarang itu tetap aja ada yang aktif sampai sekarang, terus ada yang baru, terus ada yang pulang kampung, ada yang pindah negara gitu. Mbak Ana udah berapa tahun di Hong Kong, Mbak? Ada yang pulang kampung tadi katanya? Oh iya, mereka yang pulang kampung. Kalau saya di sini udah 12 tahun. Oh, belum begitu lama ya? Udah 12 tahun, udah lama Kak. Oh, ada yang 36 tahun. Belum. Ya Allah, insya Allah jangan sampai
insya Allah. Dan belum ada rencana pulang itu? Kalau untuk pulang terus belum. Tapi kalau untuk cuti insya Allah tahun ini mau cuti. Jadi ada yang pulang, ada yang bertambah, ada yang aktif, ada yang enggak di INA ini ya, kelompok jaranan ini. Oh. Iya. Berapa kali pertunjukan itu sudah dilakukan sejak tahun 2014? Sering atau pasti waktu COVID enggak? Bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Kalau untuk COVID kemarin sempat berhenti. Dikarenakan itu kumpulnya kan nggak bisa banyak orang. Juga pertunjukan itu juga stop dari pemerintah, jadi kita harus mentaati peraturan. Ini di foto ada jenggotan, Mbak. Ini sebenarnya Mbak Ana jenggotan atau Mbak Nando yang jenggotan? Gini, semuanya itu cewek di sini. Tuh maunya itu kita itu walaupun wanita kita itu harus maunya saya itu harus seperti laki-laki gitu. Kita tuh harus kuat seperti laki-laki, jangan kalah dengan laki-laki gitu. Betul. Jadi dandanan kita itu sudah bukan cewek lagi, jadi ke laki-laki gitu. Ini menarik nih, kostumnya bikin di mana Mbak Ana? Untuk kostum yang kostum yang mana ya, maaf ini? Yang hijau, kalau warna untuk hijau kostum di Facebook. Untuk kostum itu ya beli jadi sih, nggak bikin sendiri maksudnya. Kita dijadi ya, jadi dari Indonesia beli. Mbak Nando mungkin ada respon, ada tanggapan nih mengenai kalau soal yang brewok itu sebenarnya kalau yang brewok itu aku jadi malu sama Kak Novi sama Kak Sandong yang asli. Kalau kita kan brewoknya bisa dibilang palsu nih, aduh jadi malu dah aku. Sama kita punya jadi gambar. Iya jadi kayaknya kalau soal brewoknya itu kan aku jadi malu dong, nanti jadi ketahuan dong kalau kita palsu gitu. Pertanyaan saya akan menuju kepada ya silakan, bagaimana? Jadi gini Kak, kenapa kita dibilang kenapa kita seperti laki-laki, karena memang mau menunjukkan ke semua orang meskipun kita perempuan tapi jiwa kita itu tetap mengikuti leluhur kita. Kan rata-rata orang di Jawa itu kan kebanyakan pasti laki-laki kan, yang perempuan itu kan jarang kan, kayak bisa maksudnya untuk kalau sekarang itu sudah modern saya tahu, tapi kalau yang dulu itu kan yang terbanyak itu kan laki-laki kalau yang membawa kuda lumping itu ya, yang cewek itu kan saat ini aja, maksudnya ya dalam dunia sudah modern itu baru ada kuda lumping, dan sekarang juga udah banyak banget. Soal kostum itu kita mengikuti seperti kita beli jadi, tapi untuk make up yang kita pakai itu kita memakai ciri khas tersendiri. Jadi itu mempunyai make up yang kita pakai untuk saat ini itu melambangkan kucing. Bisa dibilang kucing, bisa dibilang harimau. Jadi kalau orang melihat itu seperti mata dari 3 orang yang ada yang di pipi kanan kiri itu kan seperti kucing cakaran 3 itu kan. Nah itu sebagai ciri khasnya kami gitu. Ya mungkin banyak kesenian yang lain itu make-upnya beda-beda kan, tapi itu sebagai ciri khas kami di situ. Soal pakaian itu hanya sebuah warna kaosnya aja sih yang beda-beda, tapi untuk kostumnya tetap satu. Mereka mempunyai satu gitu. Dari member 1 semuanya sudah kami pegangin satu-satu gitu. Itu adalah tanggung jawabnya mereka. Tanggung jawab mereka maksudnya, Mbak? Jadi gini, ya maaf ya ini hanya saya sekalian ngobrol bareng nggak apa-apa kan? Maksudnya ini hanya saya bercerita aja nggak apa-apa kan? Saya nggak ngasih orang kok, orang ini aku cerita diri kita sendiri loh. Jadi gini,
siapapun yang ingin masuk di organisasi kami, ya terutama Jaranan Ijoni Indonesia itu pendaftaran baru, saya tidak pernah menarik dana. Itu dari kami. Tetapi anggota yang baru boleh masuk dan boleh mengikuti kami, dan untuk satu orang yang benar-benar dia ingin niat untuk sama-sama bergerak di komunitas kami, itu satu orang kita kasih kepercayaan satu untuk menjaga seragam itu satu set. Yang dimaksud satu set itu kostum seluruhnya, dari yang di dada itu, celananya, ya untuk perlengkapan yang dia pakai itu satu set itu semuanya dari kami. Dari paguyuban maksudnya. Paguyuban. Ina dari paguyuban Ina. Dan jika mereka ingin pergi ya nggak apa-apa, saya nggak pernah memaksa, dan yang pasti kami dari Ina itu tidak pernah memaksa kamu harus ikut jaran atau kamu harus mengikuti tari kuda lumping dan wajib, itu kita nggak seperti itu. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang bilang orang tuanya melarang kamu ikut paguyuban itu pasti ditarik uang banyak. Kita nggak pernah menarik gitu. Mbak Ana mungkin tadi ada yang mau disampaikan? Udah. Jadi ini kan acaranya hiburan, menghibur ya, entertainment. Kalau di show bisnis atau dunia bisnis panggung ini, ada bisnis pertunjukan adalah sebuah hiburan. Tapi yang saya mengerti, pahami bahwa tarian ini juga sebagai ritual, ya, penghormatan terhadap leluhur. Tadi disinggung sama Mbak Nando ya. Jadi dalam perkembangannya, kan, katakanlah di banyak daerah. Kalau asalnya sendiri kan, Mbak Nando dari Sragen apa dari mana? Dari Ngawi. Ya. Mbak. Oke. Itu kalau jarana itu kan ada macam-macam, ada yang pegang pecut, ada yang naik kuda. Terus ada apa lagi tuh fungsinya tuh? Atau semuanya naik kuda? Enggak, Kak Sam ini ya. Untuk Kak Sam, maaf saya jawab ya. Untuk jarana di sini kita punya harong. Itu barong, yang rajanya. Bukannya garong ya, bukannya garong ya. Garongan itu. Bukan garong. Kalau orang yang terkenal itu bilangnya saplokan gitu loh. Kalau orang apa Mbak Ana? Saploan. Itu bukan orang Jawa bilangnya. Saploan. Tapi untuk ya, barong itu. Terus ada celeng. Kalau celeng nggak usah pakai pecut, tapi kalau untuk jaranannya harus pegang pecut. Itu. Iya. Nah, mengenai kesurupan ya, itu di Hong Kong bagaimana Mbak? Atau komunitas Mbak ini ada yang pernah kesurupan? Kalau saya sering di sini orang sebelah kesurupan karena banyak utang, ya. Kalau ditagih, enggak, dia ditagih utang, ya. Dia belaga kesurupan, jadi nenek-nenek. Ada, wah, kagak punya utang. Iya. Si yang lagi utang langsung pulang, ya kan? Nah, jadi itu ya. Apanya? Iya, karena kita utang nggak punya duit, akhirnya kesurupan gitu ya. Bukan kesurupan beneran, dia belaga. Ya, saya dia itu belaknya biar enggak. Begitu orang yang lagi pergi, dia minta kopi ke sebelah. Sayangnya karena kalau ada orang kayak gitu di sini, malah aja bareng ngopi bareng sama kita ini. Ya, pendengar radio nongkrong bareng jam 10:07 kita masih ngobrol tentang jaranan ya bersama ini kelompok Ina ya, komunitas
Ina, Mbak Ana dan Mbak Nando. Sebenarnya banyak nggak sih Mbak? Selain masuk tadi ke pertanyaan tentang kesurupan, pernah ada nggak sih kelompok ini kesurupan? Masih Kalau banyak. untuk kalau kesurupan untuk grup kita, di grup kita itu ada, tapi enggak semuanya. Mbak Eli suka kesurupan. Mbak Eli Sukian suka kesurupan. Mbak Eli Sukian suka kesurupan kan Mbak Sukiyaki, bahasa Jepang dia nyanyi malam-malam. Mbak Sukiyaki itu sering kesurupan, tapi kesurupannya dia minta kopi itu tadi. Dia sukanya begitu kesurupannya, mana kopi hitamnya. Nanti kalau udah dikasih kopi hitam, wih, langsung dia melek. Katanya kesurupannya ngantuk. Mbak Ana atau Mbak Manando, Iya, Kak Sam. kalau ada yang kesurupan itu biasanya diapain ya? Ditabokin, diapain? Jempolnya dijepit. Atau apa, dikasih cabe atau dikasih jahe? Kasih duit, kasih duit langsung mau aja. Digeret aja udah ke KFC udah. Itu sebenarnya gini ya Kak Sam. Maaf ya Kak Sam, sebenarnya itu kan privasi. Maksudnya privasi, saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi ada juga kita itu tertuju pada yang kuasa. Kalau misalkan dia masih bisa disembuhkan, maksudnya sering kita kasih tahu untuk istighfar dan selalu meminta sesuatu itu jangan memang mengganggu kita di sini gitu. Insya Allah mereka cepat sadar. Itu kalau dari keluarga kami, maksudnya kalau dari paguyuban Ina di sini gitu. Tapi kalau yang di lain tempat ya berbeda komunitas ya pasti beda aturan dong gitu loh. Tapi yang pasti ada privasi sedikit, saya tidak bisa menjelaskan. Iya, nggak apa-apa Mbak Nando. Mbak Nando, kalau tadi mengatakan komunitasnya paguyuban dari Ina, emang ada berapa paguyuban jaranan Mbak di Hong Kong? Kalau di Hong Kong itu banyak sekali. Kalau yang dulu itu, maksudnya kalau yang dulu itu hanya 4 organisasi kalau nggak salah ya jaranan itu. Jadi saya masih mengingat dulu itu yang seumuran dengan kita. Insya Allah kita untuk tahun ini kan ulang tahun yang ke-9. Jadi untuk yang sepantaran dengan kita itu ada 4 organisasi. Itu kalau saya bilang itu terang. Tapi kalau untuk yang sekarang itu banyak banget yang atas nama jaranan, banyak banget. Kalau dihitung tuh ada 10 lebih loh. Kalau semuanya. Apa yang membuat mereka tertarik walaupun kita bangga di negara orang ya, Anda selain bekerja cari nafkah itu bisa meluangkan waktu buat kebudayaan seperti ini, luar biasa. Saya salut. Saya head off, angkat topi maksudnya ya. Kalau saya angkat celana, ini janda sebelah pada datang ntar sini ya. Akhirnya nanti kalau angkat topi yang penting jangan kebombean yang keluar gitu. Aduh, ya, saya bangga gitu loh. Karena apa sih yang menarik, Mas? Kalau menurut saya, kalau menurut saya mereka itu gemar seni. Kalau menurut saya, karena untuk saat ini saya melihat di kalangan koswede ya terutama itu setiap minggunya itu banyak banget jaranan yang turun. Mereka banyak banget kreasi mereka bagus meskipun dari berbeda kota, berbeda provinsi, itu memang benar-benar mereka seni budayanya itu memang kayaknya niat banget untuk memperkenalkan seni budaya terutama di Hong Kong gitu. Iya, selamat malam Suncin Arvendi ya, Mbak Ana sudah menjelaskan, Mbak Nando juga sudah menjelaskan, teman-teman juga yang lain. Budaya Indonesia jangan sampai punah, betul ya. Kasian sudah sehat, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Terima kasih. Oke, wele sentral hadir, semangat Nando katanya. Oh kenal ya Mbak siapa? Soklo wele Yuliana Sriati ya.
sedang menonton juga. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, itu dia Mbak. Ya, jadi kalau dengan kegiatan ini mungkin selain udah capek ya menghilangkan penat, ada silaturahmi, karena silaturahmi itu menunda ajal dan menambah rizki itu. Amin. Kata iya. Ya, selain itu daya tariknya itu ya Mbak Nando ya, Mbak Ana ya. Selain tadi kita bangga bahwa jadi banyak kelompok-kelompok jaranan ini, karena salah satu warisan budaya juga angklung misalnya begitu. Itu juga angklung. Nah, mengenai musik Mbak, lagu itu bagaimana Mbak, latar belakang dari ada musik tersendiri atau bagaimana? Mungkin Mbak Ana, Mbak Nando ketika tampil atau gendang atau bagaimana? Oke, gini, saya Ana ya, jelasin soal musik. Kalau untuk musiknya Ina itu bisa ada yang ngambil dari musiknya Sakita, Eni Sakita itu. Terus ada lagi yang khusus untuk punya kita sendiri juga ada. Yang dikasih sama Mbak Eli itu memang itu khusus buat Ina. Itu. Untuk karyanya, gerakannya kita itu alhamdulillah kita bikin sendiri, kita nggak meniru yang ada di Indonesia. Jadi itu, iya. Kita cari sendiri, kita cari gerakan sendiri. Kan ini di foto Mbak, ini ada di belakangnya ada pohon-pohon ya, yang saya lihat nih, yang rame-rame ya, sedang berdiri sama itu. Waktu tampil musiknya ada di speaker atau bagaimana Mbak? Atau kalau di dalam speaker ada di itu di apa namanya speaker ya namanya? Ya, jadi kita pakai USB itu. Jadi kalau misalkan itu udah dibuatkan USB, tinggal muter aja. Kita pakai MP3. Tidak ada musiknya aslinya. Karena kendang atau apa gitu nggak ada. Kita pakai MP3. Malum. Sering pernah dipanggil oleh sebuah kegiatan kebudayaan oleh siapalah, Hongkong atau siapa gitu mungkin? Iya, kita alhamdulillah dipanggilnya dari di KJRI juga ada. Terus teman-teman yang alhamdulillah pas Pak Jokowi kesini dulu itu sama Bu itu juga kita juga dipanggil, itu juga dari KJRI. Terus ada dari teman-teman yang ultah apa yang ada acara itu alhamdulillah anak-anak teman-teman itu juga ngundang suruh ngisi acara gitu. Pernah nggak isi acara saya ya waktu zaman dulu, waktu ada konser segala macam? Smartphone kayaknya pernah Kasen. Kayaknya kita belum kenal deh Kak Sam. Belum kenal ya? Kayaknya belum kenal deh kita, makanya dari sekarang kita harus kenalan dong. Ayo dong. Jangan kenalannya sama Mbak Eli Sukiem aja. Kita juga harus dikenal dong. Kasen kalau kenal cuma Mbak Eli Sukiem aja. Mbak Nando udah dikenal dia, mungkin Kasen takut kalau saya udah pegang kecut gitu paling. Iya. Apalagi kalau udah makan beling Kasen. Iya harus langsung datangnya nggak tahu nanti undangannya jam 5 datangnya jam 9 malam gitu pasti Kasen udah takut belingnya udah bersih gitu atau mungkin udah tutup warung baru tadi saya dapat undangan biasanya gitu kalau Kasen. Diundang pasti datang karena takut dipecut ya. Iya. Jadi kita mau saya nambahin pertanyaannya Kak Novi ya. Jadi untuk Ijuni Indonesia itu kami sempat mengisi acara waktu temu kangen yang Bapak Presiden dengan Ibu Eriana datang ke Hong Kong dan juga mengikuti panggung gembira waktu temu kangen dengan Bapak
Presiden itu kalau nggak salah tahun 2017. Jadi itu adalah momen yang benar-benar kami banggakan, dan saya juga terima kasih pada KJRI Hong Kong terutama kita kami. Mulai dari itu kita harus berani maju, karena pengalaman itu tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya gitu. Jadi ya saya sangat-sangat beruntung. Dari Ina sendiri juga mulai dari situlah kita harus merintis apapun yang terjadi. Jadi untuk prinsip yang KJRI berikan, pengalaman buat kita atas didikannya buat kami ya terutama itu sangat luar biasa banget gitu. Juga ada kegiatan dari Panggung Gembira dari Merah Putih yang pasti kami mengikuti kegiatan itu yang dari naungan KJRI ya, itu ada sekitar sebelum pandemi lah, kalau nggak salah itu 2 tahun kita berturut-turut. Ada yang mengikuti kultur yang di Yulang ataupun yang diadakan penduduk lokal ini kan ya, dulu itu 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali untuk parade apa mewakili Indonesia atau mewakili seni budaya itu yang kelihatan unik-unik itu pasti kami ada satu organisasi yang memanggil kami gitu. Jadi ya harus menerima ya, maksudnya harus menerima walaupun kita itu latihannya masih kurang, tapi insya Allah kita punya kegiatan seperti ini jangan sampai kita itu down, tapi apapun yang terjadi saya mengharapkan untuk Ina itu selalu maju, jangan malu, itu saja yang pesan saya. Dan Kak Ana selalu mengajarkan kalau kamu ingin bisa kamu harus belajar, kalau kamu malu belajar ya udah putus di tengah jalan. Intinya bisa seperti Kak Sam. Iya. Seperti Kak Sam harus pede gitu. Saya mau nanya lagi. Di Hong Kong kan banyak kata Mbak Ana sama Mbak Nando tadi bilang di Hong Kong kan banyak grup jarana nih. Mohon maaf suara saya agak bindeng. Baru sembuh COVID. Baru sembuh kurang COVID. kopi. Baru sembuh. Grup yang paling boleh kalau jarana Ina itu boleh dikatakan yang paling tua atau salah satu? Ada pemimpin atau ketua? Enggak, maksud saya misalnya ada grup jarana Novi, jarana Kak Sam gitu. Ya itu di luaran sana ada banyak grup jarana, yang mana yang paling tua? Yang paling lama maksudnya? Yang paling tua ada 2 sekarang. Ada tiga sekarang. Ya, yang pertama itu yang tadi saya bilang di awal itu yang dibilang kita sudah umur 9 tahun atau 10 tahun sudah paguyuban, ya itu yang dibilang tertua. Tapi bukan berarti kita harus menguasai yang kecil-kecil yang umur 1 tahun 2 tahun itu bukan ya. Maksud kami yang udah lama gitu loh ya. Iya, yang udah buyutan pokoknya. Iya. Ya, sama-sama Pak, aku buyutan juga nggak apa-apa, yang penting positif. Ya kan nanti kami juga ikut pun dan kita kalah dengan Kak Sam dong. Iya siap. Mbak Ana siap. Mbak Ana, Mbak Nando, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan tari ya. 2 tahun, namanya Guru Soekarno Putra, adanya Ibu Megawati punya perusahaan. Yang saya lakukan di perusahaan tersebut adalah menjual tarian, ya, pagelaran Mas Guru pada waktu itu. Nah, kita sering ada anak-anak muda yang ingin ikut. Nah, kita tes tuh, Mbak. Mereka punya pengetahuan tentang tari atau tentang musik. Nah, di paguyuban Ina itu anggotanya sebenarnya kayak Mbak Ana Manando ini udah punya bakat tari nggak sih sebelum gabung atau bagaimana, Mbak? Atau di sini di paguyuban ini baru belajar? Ya, kalau untuk saya sama ya udah sama dulu Mbak Nando.
silakan. Mbak Nando, ya silakan. Kalau saya pribadi, saya tidak dari lahir ya, maksudnya dari lahir itu memang ada darah seni, tapi dari bapak saya itu tukang ngenongnya yang ngenong pinong itu. Jadi kalau misalkan dari kecil itu dibawa ke sana ke sini, terus itu kan untuk kesenian sama sekali tidak ada ya. Jadi masih mengikuti Ponorogo. Jadi masih termasuk seninya Ponorogo. Jadi untuk reok Ponorogo itu ada yang di Ngawi gitu. Jadi kami masih mengikuti seni yang bergabung di Ponorogo. Pada intinya Ngawi tidak ada seninya, tidak ada seni. Tetapi saya mengikuti orang tua karena orang tua mengikuti tukang ngenong itu tadi, ya tukang gong itu tadi ya saya dibawa ke sana. Itu pribadi saya bukan penari dari sananya gitu. Itu kalau saya. Tapi suka dengan seni, Mbak Nando. Suka seni. Mencintai seni karena dari ayah yang suka nang-nong. Kasep juga suka nang-nong tuh. Kalau udah nggak punya duit. Lenong Betawi, Kasep. Oh, lenong Betawi. Ya. Jadi kita memang luar biasa bangsa Indonesia ini ya. Kita harus bangga apapun Anda, siapapun Anda profesinya itu tanpa memandang bulu nongkrong bareng ini begitu memang konsepnya dan filosofinya. Beda dengan Kak Ana loh Kak Novi. Kalau Kak Ana itu. Mbak Ana silakan Mbak Ana. Punya latar belakang atau suka dengan seni dari siapa? Silakan Mbak. Saya udah di dalam perut itu juga udah suka. Berarti di dalam perut dia sudah di dalam. Gini, kalau untuk saya itu memang dari daerah saya itu udah ada jaranan, udah ada. Terus untuk kesenian di kampung juga udah ada. Tuh. Makanya dari di sini kan sekarang saya di Kediri itu kan ada kesenian jaranan. Terus karena sekarang saya tinggal di Ngawi dan Ngawi nggak ada jaranan, saya mau nanti kalau udah pensiun dari Hong Kong, saya mau saya mau mendirikan jaranan di Ngawi sana. Oh, very good. Wow, keren. Keren. Mbak Ana, saya potong sedikit. Usia berapa pernah tampil, Mbak? Usia berapa pernah tampil? Di umum atau sebagai karena dari kandungan kan udah punya bakat seni atau ya kan? Dari atau lomba ini pun ataupun dari besok minggu itu dari umur saya sekarang yang 40 lebih itu saya tampil sama kita. Kak Novi, ini kagak tahu ya nggak? Waktu keluar langsung udah bisa begitu. Makanya sekarang itu dananya Ina itu seperti kucing kalau anaknya jadi kalau gedenya nah itu makanya keluarnya ngeyel. Nah ini kenapa kucing yang dipilih Mbak? Kenapa bukan kuda atau gajah atau ular misalnya? Karena saya sionya macan, jadinya kepikirannya ke situ. Ya jadi untuk pipinya itu jadi kayak macan. Jadi ngambil dari sio saya. Artinya Mbak Ana sebagai pemerakarsa di sini, pendiri ya? Iya betul. Untuk pendiri itu Mbak Nando itu pendirinya. Kalau saya pendampingnya pendirinya. Pendamping itu ya pendukung, maksudnya pendukung utama. Bisa dibilang seperti itu. Dibilang kalau orang Jawa itu dibilang pakemnya itu Kak Ana gitu. Pakem penyanyi yang melatih dan dia punya pemikiran itu
meskipun dia yang selalu mengajarkan kepada anggota ya, tetapi kolaborasi saya dengan Mbak Ana itu ya harus kita seimbang. Maksudnya seimbang, kita harus memikirkan anggota mampu atau tidak gitu. Jadi karena memang pemikirannya dia kan orang seni beda dong dengan kita orang awam gitu ya. Maksudnya dia punya apapun dia bisa gitu. Tetapi ya harus bertanya pada saya, kita bisa nggak memakai ini? Insya Allah kalau memang kita mampu, masukan apapun itu kita rangkum jadi satu. Setelah oke, ya kita harus ngajarin ke anggota yang lain gitu. Kayaknya Mbak Nando nih sionya sio kambing kayaknya. Bukan. Saya sionya oh sio anjing. Oh iya pantas ya guguknya. Ya. Ya Allah, Pak Novi kok kejam amat, nanti sampai di gitu loh. Mbak Nando. Saya mau nanya dong. Ini saya lihat di foto kan ada pecutan, ada kuda. Itu siapa yang simpen ya alat-alatnya? Oh, properti. Yang nyimpen semuanya. Yang nyimpen semuanya itu antara semuanya yang dipakai, yang jaranan, yang pecut itu ya celek, semua barang itu ada di rumah yang ditempati Mbak Nando sama saya, Ana. Oh. Mbak Nando pernah nggak naik tank ya? Pakai kostum ini bubar satu tank. Oh ada. Takut enggak dong. Tapi orang-orang lokasi ini malah lucu. Wah, ini orang mungkin pemikirannya dia kalau bisa ngomong pakai bahasa Jawa, wah wani-wani merah pakai baju kayak gini, apa nggak malu? Ya mungkin. Tapi kan orang ini kan ya walaupun dia ngomongnya saya tahu artinya, tapi ya pura-pura aja aku nggak tahu, pede aja lagi orang aku nggak ganggu kok gitu. Terus ada yang moto-moto gitu. Banyak juga yang bilang boleh, itu banyak loh. Artinya apa? Walaupun bohong katanya. Enggak lah, itu beneran lo nggak boleh ngomong itu. Artinya apa? Artinya bagus. Keren ya. Mbak, maksud saya yang simpennya Mbak Ana sama Mbak Nando itu pecut kudanya. Iya. Itu kalau di orang bukan masing-masing gitu yang pegang ini. Jadi kalau mau ini praktek di rumah sendiri gitu. Pecut gitu. Enggak. Atau ada nenek kalau nggak mau nurut, awas lu nek gue pecut. Itu karena itu cuma neneknya kalau dipecut kan nurut itu. Bukan nurut, malah aku dimasukin penjara tuh. Kak Sam ini ada aja. Ya namanya juga nongkrong bareng kita. Yang Nah, kegiatan-kegiatan ini kan perlu latihan ya Mbak Ana atau Mbak Nando. Iya. Seperti Kak Sam katakan tadi di rumah sendirian, bisa nggak tuh sendirian di rumah? Atau harus bareng Mbak pakai musik? Iya, kalau untuk pertama latihan itu harus bareng, karena itu yang bisa cuma saya aja, yang intinya gerakan itu dari saya. Terus setiap minggu harus latihan. Kalau udah latihan, kamu udah hafal, kamu bisa latihan sendiri di rumah. Atau kalau anak-anak itu anak-anak itu ada juga yang pas waktu saya itu lagi latihan dia video, nanti di rumah dia dilihat, itu pinternya kayak gitu. Tapi iya sekarang bisa direkam ya Mbak Ana ya? Bisa di video. Bukan direkam. Kalau direkam itu cuma suaranya aja, kayak nongkrong gini sekarang. Di video kalau ya. Latihan bisa di video sama anak-anak bisa. Kalau yang kalau yang ingin cepat bisa dia di video boleh silakan, tapi untuk gerakan baru itu saya larang untuk di up di FB gitu, karena kalau saya tiru.
dikasih di share di Facebook gitu loh. Maksudnya untuk gerakan yang pertama kali yang baru saya kasih ke mereka yang baru intinya. Kalau yang maksudnya baru, ada satu musik dan ada satu tari. Maksudnya semua musik itu kan satu musik kan beda tarian. Maksudnya ke anak itu jangan di-up dulu, di-share ataupun live di Facebook karena itu sebuah perdana gitu. Tapi kalau benar-benar udah tampil ya silakan bebas gitu maksudnya ke anak. Aku dijiplak ya. Kalau Ya, contohnya seperti itu dibilang itu bukan jiplakan Kak Sam. Kalau dijiplak itu ya kayak seperti artis dong, bukan. Maksudnya sebagai gitu loh. Jadi jangan ditunjukkan ke semua orang dulu. Tiba-tiba hari Minggu, Ina punya gerakan baru lagi, ada lagu baru lagi, gitu. Maksudnya Mbak dalam satu kali tampil itu biar pengertian saya satu tarian itu satu lagu ya 4 menit ya. Ya. Untuk jaranan nih bagaimana Mbak? Lagunya lebih panjang 7 menit atau bagaimana? Nah itu bedanya Kak Novi. Kenapa Ina itu dibilang namanya kita adalah Jaranan Dangdut Kreasi. Nama paguyuban Ijene Indonesia. Nah, kenapa dibilang Jaranan Dangdut Kreasi? Karena kita ngambil satu musik, dia satu lagu. Beda lagi dengan jaranan yang lain. Kalau yang lain itu kan ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Itu kan yang pakemnya, gitu. Jadi beda dengan Ina. Kalau ya dibilang kelamaan, kalau misalnya memang benar-benar mereka pakai tari pakem, ya memang harus segitu musiknya, gitu. Tapi kalau Ina itu hanya paling sedikit itu 5 menit. Itu paling cepat. Itu paling cepat 5 menit gitu. Oke. Ada yang 7 menit. Ya, Kita pengen puterin lagunya Jarana Ina ya, Kak Novi ya, untuk para pendengar nongkrong bareng ya, supaya mengetahui lagunya kayak apa sih ya gitu. Oke, para pendengar jangan kemana-mana. Dari Ijone Indonesia mengajak semua berjoget sama-sama. Joget jaranan modern paling kece, yang ramelu rugi awakmu dewe. Kami ini semua dari BMI, kita berjuang jadi duta seni. Tak peduli banyak orang yang iri, yang penting di sini kita semua happy. Indonesia, mari kita berjoget sama-sama. Ijone Indonesia, pesan jangan
Indonesia. Ayo kita jaga jangan sampai punah. Itu miring. Kudanya miring, ya. Para pendengar, kita balik lagi dalam acara Radio Nongkrong Bareng. Kita masih ada kurang lebih 15 sampai 20 menit ya ke depan untuk ngobrol bareng bersama Mbak Ana, Mbak Nanda, ya, Jarana Ina namanya, ya, grup Jarana Ina, ya. Ini seru juga ya Kak Novi, lagunya enak ya, itu betul. Ada mari bari la 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 la. Ini ada ya. Saya mau nyapa dulu beberapa teman pendengar Nongkrong Bareng yang terus setia, terima kasih ya. Semoga semua tetap cantik, makin cantik, tetap sehat dan tetap semangat seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Ana maupun Mbak Nanda tentang bagaimana tegarnya seorang lelaki, tapi tetap jiwa dan harkat atau naluri kewanitaannya tetap berada di dalam jati diri masing-masing. Itu penting. Walaupun ketegaran sebagai seorang laki-laki, apalagi yang single parent, merangkap sebagai ibu, merangkap sebagai ayah. Selamat malam untuk Mbak Dian. Halo, Geraldine yang ada di Temanggung. Terima kasih Mbak sudah partisipasi di Facebook ya. Di-share juga yang lain apa kabar. Mbak Helena Miku, Mbak Yuti Yutira, Mbak Tini di Wonosobo. Ya. Di Taikung ada Mbak Lisa, Mama Mia, selamat malam di Cengkareng. Di Cikampek. Mbak Mia ada di Kediri kalau nggak salah ya. Maya Melika, halo. Mbak Ria Tandayu, selamat malam. Ada di Indonesia. Mbak Eli Sukiyati ada di sini ya. Mbak Ari Art, Mbak Esti Rahayu di Tangerang, mungkin ada di Hongkong ya. Mbak Mia di Fanling, Cerewet Bae. Mbak Salbila, selamat malam ya. Om Manul, kemudian Mbak Rini, Mbak Regita Wirawan, Selin Karisma, Neni Suryani, Mbak Afi, Sinta dan Mbak Yani, Monika Pratama, selamat malam, selamat mungkin sudah istirahat ya di jam-jam segini, udah pastilah jam 11, tinggal besok menikmati hari libur. Mbak Tina, Mbak Suharni Tias, siapa lagi? Suncin Arvendi, terima kasih terus setia. Mbak Sriati, wow, Mbak Devi Dwi Ayu, ya, Tensi Arsita. Yuliani Sriati siapa ini Kak Novi? Mbak Sriati, Meifu. Musik gamelan Mbak Kenong itu katanya. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Ana tadi. Mbak Suciati, selamat malam ya, ibu yang sedang mengandung nih. Semoga sehat bayinya, nanti jabang bayinya sampai saatnya melahirkan. Mbak Paiko Kriwil, Fresiayani, hai, apa kabar? Sepir Syahrini, Mbak Mary Wong dan keluarga, Gosong Jomblowati dan Pekong ya. Terima kasih semua setia dengan Facebook, di Facebook. Kalau hari Rabu kita ada di YouTube. Baik, kita kembali bincang di sisa waktu yang tersedia. Ada Mbak Eli Prasilia Sukian. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sam, Kak Novi, Kak Nando, dan juga Bu Ana Ina. Malam juga Tadi ada yang mengatakan begini Mbak Eli, bahwa ada lagu-lagu, ada 1-2 lagu yang dikerjakan atau dibuatkan untuk Jaranan Ina, iya, atau paguyuban ya. Bagaimana dapat inspirasinya Mbak? Dapat pasti ilham itu gitu, ya. Dapat ilhamnya yang pertama itu kan, ini kita sering ngobrol nih, saya sama Mbak Nanda sama Bu Ana ini kan.
Terus katanya mau ini dulu kan namanya bukan Ina kan, Ijo apa dulu? Namanya Ijoni Indonesia, tapi Ijoni Asolole. Ijoni Asolole dulu. Terus beliau ini bilang kalau apa mau dirubah namanya gitu. Terus nggak tahu kenapa kayak spontan aja sih. Kok aku kayaknya kepingin sih nyiptain lagu buat Ina buat kado waktu itu. Terus habis itu saya ya sempat kayak biasa sih, saya suka meditasi, dikasih apa ya liriknya kayak apa ya gitu. Terus mereka kan suka dengan dangdut Priasi tuh, terus aku minta ada musik-musik tertentu nggak yang kira-kira bisa dimasukin, saya bilang gitu. Terus akhirnya kita runding bareng, lirik jadi, musik yang seharusnya dimasukin itu dikirim ke saya, ya kita memang dipotong ya gitu kan. Terus akhirnya kita kirim ke Indonesia untuk proses musiknya, dan waktu hari H mereka merubah nama, istilah orang Jawa itu brokoan ya, kayak apa? Yang untuk pertama kali brokoan gitu. Selamatan lah gitulah Kak Novi. Nah, di situ kita keluarkan lagu tersebut sebagai hadiah dari Ijoni Indonesia yang judulnya tadi barusan diputar Goyang Inacos gitu. Luar biasa nih para insan seni ya, pendengar radio. Terus ada yang lagu yang kedua itu memang kita sengaja kerjasama sih gitu kan. Terus beliaunya kan sekarang udah ada barongnya itu, jadi bikinnya lain lagi Mbak Eli gitu. Wes iki mumet maneh iki, topo lagi saya gitu. Ki penjaluke kok angel men bocah caki aku gitu. Tapi ya alhamdulillahnya ya kita kan memang udah kayak orang seni itu, setidaknya kalau kita udah punya planning nih, untuk begini nanti, begini. Jadi saya nyiptain lagu ini, saya ngebayangin Bu Ana ini joget di depan saya sama Mbak Nanda, yang satu pegang barong, yang satu pegang jaran, yang lain-lainnya ada kan itu apa namanya, babinya ngepet itu apa Bu Ana? Celeng. Nah, ada celeng, terus ada jaranan gitu. Jadi saya harus menginspirasikannya otak saya ke situ. Jadi kayak ngebayangin mereka itu joget di depan saya. Jadi saya harus gimana ya, lenggok lagunya kayak gimana ya kayak gitu. Yang pegang. Iya sampai kayak gitu Kak. Yang pegang pecut siapa nanti pecutin. Nah, kayak Kak Sem bisa pegang pecut aja. Mbak Ana, saya pindah ke Mbak Ana, Mbak Eli ya sebentar ya. Iya kan. Mengenai pecut ini, ya ini masalah ini. Sebenarnya dipecut bener apa bagaimana Mbak? Dipecut bener Kak. Bunyi. Ceplak. Pecutnya beneran. Besok bertiga ke kantornya Kasem ya. Maksud Kasem? Enggak, ngobrol aja. Tapi kan maksudnya Kasem. Eli. Yang dulu yang sering ikut acara nongkrong bareng, acara nongkrong bareng kalau ada manggung. Ada panggung, itu siapa ya dulu ya grupnya ya? Itu dulu anak-anak MBF. Anak-anak MBF. Yang dulu ada yang dulu dari PMG dulu. PMG itu yang sekarang menjadi Siwi Singowiromo itu. Sekarang udah pada tua, Pak. Sekarang pindah nama, terus kayak pengurusnya beda, ganti pengurus. Anak-anak NBF udah pada bubar, jadi diserahkan ke anak NBF pada bubar, iya. Udah tua. Dan dulu saya suruh makan dancer saya dulu anak giginya aja udah nggak ada. Anaknya Pak Sem gitu. Anaknya udah pada pulang. Kalau NBF dulu sekarang masih suruh makan beling, giginya udah nggak ada. Yang dulu ada yang dulu cowok, yang sekarang jadi balik lagi jadi cewek, siapa ya tuh namanya Mbak siapa? Itu emang cewek sebenarnya Kasem, itu perempuan tapi dia yang dulu cowok. Nggak ada orang laki balik jadi perempuan, nggak ada Kasem. Itu ngarang ya, itu mengarang. Mari mengarang perempuan jadi laki terus balik lagi jadi perempuan, nggak ada Kasem. Terus bentuk apa dia apa sih? Enggak, maksudnya Kasem bagaimana? Coba dijelasin dulu, kita bingung nih. Enggak paham saya juga. Ayo tanggung jawab enggak?
Yang Dia ini, perempuan. Ya dia perempuan jadi cowok, jadi tomboy. Balik lagi jadi Aduh, Mbak siapa? Mbak Eli, apa yang mau ditambahkan tentang lagu kedua, Mbak? Tadi ada inspirasi lain dari ngobrol-ngobrol atau minta masukan atau mereka yang minta lagu? Mereka yang minta lagu ke saya dan Udah dibikinin? udah jadi. Terus kita kan kayak istilahnya kerjasama tuh, dan nanti insya Allah ya kan saya masih menunggu sesuatu proses yang mungkin saya harus selesaikan urusan pribadi dulu. Memang saya katakan sama beliau berdua kan, nanti kalau semua urusan saya sudah selesai, saya pasti akan datang kembali, dan termasuk kesehatan saya gitu kan. Jadi kalau dulu saya suka jalan juga bersama mereka kan, joget bareng gitu. Karena sekarang kalau joget bareng lunjak-lunjak itu perut saya sakit gitu loh. Jangan lonjak-lonjak. Jadi kadang-kadang tuh aku pengen sekali aku kembali lagi kayak jalan lagi kayak dulu. Ini saya baru tahu Rico. Oh, Rico. Masih dipikirin sama kasetnya yang laki-laki jadi perempuan. Sekarang udah jadi cewek cantik, terus kayaknya sih sekarang pindah lagi menjadi tomboy lagi sih. Kayaknya ya. Dulu sempat sih, sudah sempat dan cakep, cantik banget. Tapi saya melihat sekarang nggak tahu, sekarang jarang keluar sih, nggak tahu di mana Kak saya. Jadi menarik ya Iya, dulu dia salah satu, dan selesai juga Kak Novi waktu saya nyanyi gitu kan, ada Rico itu Nana juga. Nana banyak Pak Sam. Nana, terus habis itu Nadia, terus gandengannya siapa dulu, Ian gitu kan. Ya, ini zamannya sebelum Mbak Ana, Mbak Nanda. Aku masih ada loh fotonya sama mereka. Mbak Nanda. Ya, kita belum lahir Kak. Oh, belum lahir. Ya. Masih dipikirin. Mereka udah bubar, Ina baru lahir gitu loh Kak Sam. Jadi kayak beda generasi gitu loh. Iya. Makanya kita nggak kenal untuk yang dulu-dulu itu. Bikin lagu sama bikin sayur asem lebih gampang bikin mana Mbak Eli? Ya jelas sayur asam lah, tinggal plung. Oke. Mbak Ana, Mbak Nando, kita sisa waktunya ke Mbak Ana dulu mungkin ya, sebagai seorang pemerakarsa yang mendampingi Mbak Nanda atau sebaliknya lah. Jadi kolaborasi, dia tadi singgung sama Mbak Nando bahwa tanpa salah satu nih ibaratnya kreativitasnya mampet dia. Dan ini bagus banget nih, silaturahmi dan kemudian menghasilkan sesuatu produktif ya, produktif. Jadi apa yang mau disampaikan dan punya cita-cita apa mungkin dari Mbak Ana untuk khususnya untuk paguyuban Ina ini? Oke. Untuk saya pribadi yang pernah tadi saya bilang juga, karena di tempat tinggal saya yang sekarang ini belum ada kegiatan kesenian jaranan, itu saya ingin sekali mendirikan sebuah jaranan di sana, di daerah itu. Wow, keren. Ya. Insya Allah. Ya. Mbak Nanda, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mbak? Harapan yang di Hong Kong atau nanti kembalinya ke Indonesia. Silakan. Terima kasih untuk Anovi dan Pak Sam dan semuanya. Yang pasti tujuan saya dan cita-cita saya, semoga jaranan Ina di Hong Kong bisa berkembang di Indonesia. Dan siapapun yang ingin bergabung juga saya persilakan gratis. Doa saya yang terbaik buat semuanya, mari kita sama-sama mengembangkan seni budaya. Meskipun berbeda-beda tari, berbeda-beda seni, tapi insya Allah mari kita sama-sama mengembangkan seni budaya ini. Mantap, keren. Terima kasih banyak Mbak Nanda, Mbak Ana. Sama-sama Kak. Mbak Eli, sebelum kita say goodbye untuk teman-teman Anda bertiga nih, ada yang mau disampaikan Mbak? Untuk khusus konteksnya paguyuban Ina ini, Mbak Eli. Monggo Mbak. Berharap ya untuk paguyuban Ina ini
seperti apa yang sudah saya tuliskan di dalam lagu, karena Ina itu punya misi gitu Kak Novi ya. Jadi misinya itu melestarikan budaya Indonesia yang kalau bukan kita itu siapa yang melestarikan seperti itu. Jadi ini untuk memperkenalkan kepada para anak-anak bahasa gaulnya Pak anak zaman sekarang gitu kan, milenial apa itu ya pokoknya. Jadi memang budaya Jawa ini kalau kita nggak melestarikan pasti akan punah. Jadi di dalam grup Ina ini adalah ada satu wadah di sini. Kalau kalian memang pingin melestarikan budaya itu silahkan gabung, monggo. Dan mereka berdua pun juga sudah welcome untuk bisa bergabung dengan grup Ina. Dan seperti yang sekarang kita ketahui ya, bahwa Ina itu sudah banyak job manggungnya padat banget, kadang kita jarang bisa ketemu gitu kan. Nah setidaknya itu untuk dengan seperti ini tuh kita bisa menjalin silaturahim yang benar-benar bisa terjalin antara BMI sendiri di Hong Kong. Jadi berbagai kalangan ada seperti itu kan Novi. Jadi undangannya Ina itu bukan hanya dari anak-anak ini, maksudnya dari anak-anak BMI sendiri, dan juga kayak kantor-kantor besar atau mungkin KJRI atau mungkin acara-acara lain, mungkin kalau mereka pun juga menerima seperti itu. Seandainya anak-anak juga sempat itu ya, misalkan hari biasa pun banyak sebenarnya undangan gitu loh. Jadi saya berharap tuh istilahnya grup untuk Ina sendiri semoga semakin solid, semakin rukun, jaga silaturahimnya bersama teman-teman semuanya, dan pokoknya kayau untuk melestarikan budaya Indonesia. Gitu. Kita ini adalah BMI hebat, BMI yang bisa membawa nama Indonesia ke penjuru dunia. Kita punya punya budaya itu dilestarikan bareng-bareng di sini. Keren. Terima kasih Mbak Mbak Eli, terima kasih banyak nih, kita merasa senang ya, luar biasa dengan hadirnya insan seni yang melestarikan budaya kita di luar negeri. Nggak ada lagi apa kata Mbak Eli tadi, kalau bukannya anda ini ya, termasuk kita, medianya adalah kita, tapi mungkin pelakunya adalah teman-teman ini. Itu saya berharap semoga sukses ke depan apapun ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Kasem, kita sampai di penghujung acara. Saya langsung closing aja. Indonesia bukan sekedar nama, ada kenangan, ada cinta, ada luka di sana. Ada tempat bertualang dan tempat pulang. Ada saya dan dirimu yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tidak kenal lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Oke, selamat malam, selamat istirahat, dan jangan lupa besok panas, mulai panas ya. Minum air yang banyak ya, dan banyak-banyak istirahat. Oke, sampai di sini. Good night everybody. Bye. Saya putarkan sebuah lagu ya dari Jarana Ina ya, untuk teman-teman semua yang sedang mendengarkan Radio Nongkrong Bareng.